11, 11, 11 atau hadi asyar boleh, itu tergantung susunannya nanti. Intinya akhirnya tambah asyar. Kapan? Ketika 11 sampai 19. Contoh 5. 5 dalam bahasa Arabnya khamsah. Berarti tambah asyar. Khamsata asyar berarti 15. 7. 17. 7-nya dulu. Berapa 7 dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Sab'ah. Sab'ah. Tambah asyar berarti berapa? Sab'ata asyarah. Sab'ata asyar. Sab'ata asyar. Nah, jadi kaidahnya sama seperti awal. Ketika sab'ah dia asyar. Ketika sab' asyarah. Seperti itu. Itu di antara kaidahnya ya ikhwah. Baik, sebentar ini tab anak kok banyak sekali, Masya Allah. Sebentar anak keluarkan satu persatu dulu. Baik, nah. Jadi misalkan 18 sama niata asyar. Sama niata asyar. 19 bahasa Arabnya 9, tis'ah. Tis'ata asyar. Seterusnya kayak itu. 1 sampai 9. Kecuali hadi. Ya. Nah sekarang 20 ke atas. 20 kita tahu bilangan genapnya dulu. Tadi 10. Bilangan genapnya apa? Asyar. Sekarang bilangan genapnya 20. Ishrun. Ishrun. 1 tambah 20, 21 yaitu maksudnya bagaimana? Wahid wa ishrun. 22. Duanya dulu. Isnan wa ishrun. 23. Tiganya dulu. Salasah wa ishrun. 24. Nah, siapa yang bisa lanjutkan 24? Tafadhal ya ikhwah. Tafadhal, siapa yang bisa ini? Aku nak tunjuk ini kayaknya ini biar bisa, cepat bisa. Arba'ah wa isrun Ustaz. Arba'ah wa ishrun, mumtaz. 25 berarti bagaimana? Sah wa isrun. Khamsah dan seterusnya. Sampai 29. 29. 9 tambah 9 berapa? Tis'ah. Tambah 20 berapa? Ishrun. Tis'ah wa ishrun. Nah, berarti bagaimana kaidah awal? Tahu dulu bilangan genapnya itu ishrun. Kemudian ditambah dengan hurufnya. Tapi huruf terakhir di awal. Wahid wa ishrun. Isnan wa ishrun. Talasah wa ishrun. Arba'ah wa ishrun. Khamsah wa ishrun. Sittah wa ishrun. Dan seterusnya. Itu dalam apa? Angka. Dalam angka. Baik. Salasun 30. Sama dengan yang tadi. 35. Khamsah salasun. 36. Sittah wa salasun. Sama. Nah. Saya kasih contoh sekarang untuk ikhwah malam ini. Bilangan 10 sampai ke 50 dulu. 30 salasun. 40 arba'un. 50 khamsun. Tinggal ditambah huruf akhirnya. Misalkan 55 khamsah wa khamsun. 45 khamsah wa arba'un. Antum caranya bagaimana ya ikhwah? Hafalkan clue. Clue itu ya sejenis apa kalau dalam bahasa kita ya, clue bahasa Inggris. Apa ya ikhwah? Ya contohnya lah. Atau kisi-kisinya. Nah itu clue lah kurang lebihnya. Rumusnya. Bagaimana? Rumusnya, betul, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum, diingatkan. Asyar itu 10, 11 ya, tadi kecuali 11 ya, 11 itu hadi sama ihda, hanya itu saja. Kalau wahid asyar, nggak ada di kalangan Arab. Ihda asyar atau hadi asyar. Selebihnya sama. 12, ithna asyar. 13, salasata asyar. Dan seterusnya. Ulangi lagi. Bilangan 11 sampai 19, clue-nya ataupun rumusnya asyar di akhirnya, ditambah dengan angka-angka di awal. 20, clue-nya atau rumusnya ishrun, tinggal ditambah. Kemudian 30, salasun, tinggal ditambah. 33, salasah wa salasun.
40 arba'un, 44 arba'ah wa arba'un, 43 salasah wa arba'un. Intinya yang awal itu huruf yang akhir malahan kalau dalam bahasa Arab. 50 khamsun. Tinggal ditambah apa misalnya 53 salasah wa khamsun. 52 isnani wa khamsun. 51 wahid wa khamsun. Sama. 59 tis'ah wa khamsun. 60 besok lagi insyaallah. Minimal 50 ini. Nanti di akhir ini anak ulangi lagi dari awal, ya mungkin ada yang belum mencatat atau belum paham, antum mencatat. Di penutup akhir nanti anak tebak misalkan seperti ini. Diarabkan, fadhal. Nah, tak panggil satu persatu. Ini kayaknya kita sudah terlalu lama ini. Kita nggak keras ya ikhwah. Hampir setengah tahun kita belajar ya ikhwah. Masya Allah. 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Masuk hampir setengah tahun. Maka seharusnya setengah tahun ini kita insya Allah ada yang dipetik lah. Walaupun ibaratnya kalau kita memanen sawah, walaupun masih banyak yang dimakan tikus ibaratnya, masih banyak yang belum paham ibaratnya, minimal adalah berapa biji yang kita panen dari padi itu. Nah, itu diantaranya kita belajar ini. Kita nggak melihat kecerdasan seorang. Cerdas, alhamdulillah. Kita cari itu sebisa mungkin. Karena ulama-ulama dahulu itu cerdas semua. Para sahabat itu cerdas. Tapi sudah berusaha kok masih belum bisa-bisa. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Insyaallah yang terbaik itu. Baik, barakallahu fikum. Ini nanti untuk di akhir. Nah, ulangi lagi. Nah, ya. Itu nanti untuk di akhir ya ikhwah. Untuk di akhir. Yaitu apa? Anak kasih rumusnya tadi. Insyaallah di akhir nanti anak akan tanya satu persatu untuk angka. Satu persatu untuk angka. Baik. Kita melanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita biidznillah taala pada halaman sittah wa situn atau kam hada. Naam. Samaniyah wa situn. Samaniyah wa situn. Baik. Setelah samaniyah wa situn sudah masuk kita kemarin, Masya Allah. Samaniyah wasitun ini. Baik. Samaniyah wasitun subhanallah. Baik, masuk ke halaman salasah wa sab'un, safhah. Halaman dalam bahasa Arabnya safhah. Bukan sahfah, safhah. Betul. Waktu di Pondok Belitang sahfah. Guru saya ngomongnya. Itu salah. Sahfah itu koran atau lembaran koran. Tapi yang betul safhah, kebalik mungkin. Ya namanya belajar. Baik. At-tadribus sadis, ajib anil as'ilah at-taliyah. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Ini anak enggak marah ya, biar kenceng aja mumpung suaranya lagi enak. Ini kita sudah belajar lumayan lama. Sekarang ada pertanyaan di sini ya ikhwah, antum latihan menjawab sendiri tapi tidak boleh sama. Contoh, saya kasih rumusnya atau clue-nya. Aina taskun, di mana kamu bertinggal, tempat tinggal? Askunu fi Jakarta. Askunu fi Sumberjaya, ini misalnya. Dan nggak boleh sama. Ini 1 sampai 8 dijawab masing-masing dan saya panggil satu persatu dimulai dari terakhir. Mas Udidi sama apa lagi? Mas Morainim. Mas Gerilio bukan ya? Geri Ustaz. Insyaallah na'am. Tafadhal Mas Gerilio. Barakallahu fikum. Dari 1 sampai 8, tafadhal. Min raqmal awal ila raqam samaniyah, raqam angka atau nomor. Tafadhal. Apa Ustaz? Dibaca Ustaz. Na'am, antum ma antum binafsika.
Kemudian antum jawab sendiri. Ini kan soal. Jawabannya nggak ada. Jawabannya antum jawab sendiri. Nah, tafadhol. Tafadhol Mas Gerilio. Terlihat layarnya di antum? Terlihat Ustaz. Nah, tafadhol. Aina taskunu. Di mana tempat tinggalmu? Baik. Aina taskunu. Jawabannya gimana kalau antum tanyain seperti itu? Ana taskunu fi Muarinin. Ana Taskunu fi Muarinin. untuk saya, berarti domirnya diganti apa? Ana askunu. Ana Naam. askunu fi Muarinin. Mumtaz, lanjut. Hal taskunu fi syaqqah? Apakah kamu tinggal di apartemen? Naam. Jawaban sesuai antum ya. Fadhol. La. Ana askunu fi kontrakan Pak Ustaz, kontrakan. Kontrakan juga ada kemarin. Ana sebutkan ijar. Ijar ya Ustaz ya. Naam, ijar. Nah, Ana tulis di sini biar apa namanya? Buat tambahan antum dan ikhwah semuanya sama. Ijar seperti ini. Ini namanya apa? Kontrakan. Ijar. Dan sebetulnya ikhwah ini kembali ke urf sebetulnya. Kalau di Saudi khususnya Madinah, kontrakan itu dinamakan syaqqah. Karena kontrakan di sana itu mewah-mewah memang. Nah itu. Maka mahasiswa-mahasiswa dulu yang tinggal di kontrakan itu ngomongnya di syuqqah gitu. Bukan di ijar, tapi syuqqah kalau di sana ya seluh lah, masih layak karena memang rata-rata sekelas apartemen kontrakannya. Kalau di kita kayak yang anak tinggal pun ini juga kalau dibilang apartemen jangan enggak pas, maka ijar. Nah, betul, lanjut. Hal taskunu fi baiti? Apakah kamu tinggal di rumah Ustaz? Di rumah? Nah, betul. La. Nah, betul. Ma raqmu baitika? Raqmu apa Ustaz? Apa Ustaz? Rakam awal, rakam tsani, rakam tsalits ila rakam tsamaniyah. Mana rakam idzan? Raqam. Lantai Ustaz. Rakam awal, hada rakam awal, hada rakam tsani, hada rakam tsalits. Mana rakam idzan? Raqmu. Undur ila syashah. Antum lihat di syashah. Apa nantinya syashah? Syashah adalah layar. Hada rakam rabi', hada rakam khamis, hada rakam sadis. Mana rakam? Akhi, layar Anda terlihat nggak di antum? Terlihat Ustaz. Nah, antum lihat ini yang coret ini loh. Terlihat nggak yang coret? Nah. Nah, hada rakam tsamin. Apa artinya rakam berarti? Nomor Ustaz. Naam. Marokmu baitika? Berapa nomor rumah kamu? Baik. Kira-kira saja berapa? Yalah, surah. Baiti rokem baiti Mumtaz. wahid. Baik, rakam baiti wahid. Mumtaz. Lanjut. Istamir. Ma rokmu syaqqatika? Berapa nomor rumah kamu? Mumtaz. Syaqqah. Apartemen kamu? Naam. Rokom sakko rokom sakkoti?
Selasa. Baik, ya ikhwah. Mungkin ada sebagian yang belum tahu atau lupa, Anda tulis lagi. Artinya, terlihat layar Anda di antum ya ikhwah? Terlihat. Baik, ini yang pertama ma'indi. Ya-nya disukun panjang. Yang kedua mafi. Ma'indi ini artinya tidak punya. Kalau mafi artinya tidak ada. Antum hafal, cuma 2 kalimat lupa, masya Allah. Ma'indi, mafi. Misal, marak musyaqqatika ma'indi syaqqah. Ma'indi syaqqah. Aku tidak punya syaqqah. Marak mubaitika mafi misalkan. Rakmu baiti mafi. Ini permisalan saja karena biar tidak monoton. Enggak hanya seperti itu. Ana hapus lagi atau ya nanti ada hapusnya enggak apa-apa. Nah, ini antum hafal. Ini semuanya sama. Semuanya sama. Tapi lanjut Mas Giri, tafadhol. Kam ghurfatan fi baitika? Mumtaz. Berapa kamar di rumah kamu? Baik. Oh, ghurfati fi baiti wahid. Baik. Ketika kembali ke clue ataupun rumus kemarin, ketika hurufah di sini mu'annas, maka jawabannya juga harus mu'annas. Misal, kam ghurfatan fi baitika, ghurfatu fi baiti wahidah, tsaniyah, salasah, dan seterusnya. Kalau wahid tambah dengan ta marbutah, wahidah. Seperti itu. Nah, Ustaz. Gambar Mas Gerilio? Nah, Ustaz. Apa sebabnya? Karena hurufah Mu'annas. Nah, total lanjut. Kam ghurfatan fi syaqqatika? Berapa kamar di apartemen kamu? Ghurfati fi syaqqati wahidah. Mumtaz, total. Fi ayyi daurin syaqqah? Di apa artinya apa? Nah, apa dia daur? Tahu. Daur artinya lantai. Fi ayyi, di mana lantai apartemenmu? Fi ayyi daurin syaqqah, di mana lantai apartemen kamu? Tayyib. Dauru syaqqati, gitu lebih pasnya. Lantai apartemenku, dauru syaqqati. Nah, Wahidah. daur mu'anats atau mudzakkar? Tahu. Muzakkar, Ustaz. Berarti kembali ke awal. Dauru syaqqati fil awal atau fil raqmul wahid. Baik. Ini adalah gambaran untuk pertanyaan. Berikutnya dipersiapkan dengan pertanyaan yang sama, kemudian nanti jawabannya harus berbeda, nggak boleh sama. Fadhol Mas Ubay. Terdengar suara ana? Terdengar Ustaz. Naam, tafadhol, barakallahu fikum. Soalnya sama, jawabannya diusahakan berbeda semampu antum. Naam. Ya. Aina taskunu? Askunu fi Karang Melati. Mumtaz. Hal taskunu fi Saqqah? La. Askunu fi baiti. Mumtaz. Hal taskunu fi baiti? Naam, askunu fi baiti. Tayyib. Ma rakmu baiti?
baitika? Ma raqmu baitika? Berapa nomor rumahmu? Ma Tayyib. indi. Ma indi. Tayyib. Mumtaz. Tafadhal. Ma raqmu baitika? Ma indi. Tayyib. Kam ghurfata fi baitika? Ghurfata fi baiti salasa. Tayyib. Mumtaz. Kam ghurfata fi syaqqatika? Ma indi. Naam Ustaz. Tayyib. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ya. Naam Ustaz. Berikutnya dengan diganti clue-nya ini insyaallah biar tidak monoton dengan ini. Tafadhol untuk bisa menjawab pertanyaan berikut. Hmm. Taib. Berikutnya, Masya Allah. Fadal, Pak Triyono. Masya Allah. Fadal. Yang Mas Ustadz, yang barusan ditulis ini ya? Ya, betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa haluka? Alhamdulillah bil khair. Mada ta'malu? A'malu fallahun. Masya Allah. Baik, mungkin ada yang belum tahu sambil diterjemahkan, Pak Triyono. Afwan, mungkin ikhwah yang lain ada yang belum tahu sambil diterjemahkan. Betul. Oh, na'am. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bil khair. Mada ta'malu? Apa pekerjaanmu? A'malu falahun. Saya petani. Bentar. Jaga minal aulad. Berapa anak-anakmu? Na'am. Auladi salasun. Auladi. Salasun. Baik. Baik, bisa. Nah, nanti yang jelaskan lagi. Baik, lanjut. Kamu insyaallah. Kamu zaujatuka. Nah, ada muhim ada. Penting ini. Berapa istrimu? Zaujati wahidah. Wahidah. Kenapa wahidah? Karena zaujah muannas. Tidak boleh zaujati wahid, tapi wahidah. Lanjut. Nah. Kalpa isyaan. Asya'an. Asya'an, apakah kamu sudah makan sore? Mumtaz. Akaltu usa'an. Akaltu asya'an. Nah, mumtaz. Akaltu asya'an. Hal syarabta qahwah? Apakah kamu sudah minum qahwah? Aku juga pernah. Sana. Baik. Syaroba itu diantara yang masyhur sebetulnya syariba. Syariba yashrobu. Syarib. Ada sebagian yang mengatakan syarab tuh. Akan tapi
Wallahu alam, yang lebih ini syaribtu, syariba, roknya di kasrah. Nah, lanjut. Hal sholat Isya'a, apakah kamu sudah sholat Isya? Sholaitu Isya'a. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Berikutnya. Saran, Ustaz. Baik. Dokter Sabar, terdengar suara Ana? Baik, belum terdengar. Baik, kita nanti berikutnya ke Mas Niko, terdengar? Dengar Ustaz. Baik, mumtaz. Ana tulis dulu pertanyaan ini, nanti insya Allah bisa dijawab dengan bahasa Arab. Baik, fadal Mas Niko. Bisa. Kaifa haluk? Tak. Bapak tak. Ana bihoir. Baik. Hal anta madaris tateh? Mudarris. Mudarris. Ma mana mudarris? Guru Ustaz. Iya. Mumtaz. Nah, betul, guru. Jadi afwan Mas Niko, mumpung anak ingat. Jadi tulisan mudarris ini ya ikhwah, nih. Mudarris seperti ini juga bisa dibaca dengan madaris tapi ada alifnya. Nah, seperti ini. Itu artinya sudah lain, beda jauh. Madaris bisa dengan apa namanya? Sekolah, tapi mudarris adalah guru. Nah, lanjut. Hal anta mudarris? Hal anta mudarris? Apakah kamu seorang guru, Ustaz? Naam. Gimana jawabannya? La. Ana apa ya? Mada, fadal. Ya, sambil nyari, nggak apa-apa. Anak kasih waktu 5 menit, 5 menit kebanyakan. 1 menit, 2 menit lah, sambil mencari. Berarti hal la ana seorang itu apa, Ustaz? Nah ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kita fokuskan ke pekerjaannya langsung. Misal seorang guru, seorang nggak ada dalam bahasa Arab, tapi apa langsung mudarrisun. Ya gitu. Tadi fallahun, seorang petani. Seorang itu nggak ada dalam bahasa Arabnya, tapi apa? Langsung fallahun. Artinya apa? Fallah, seorang petani. Nah, tobibun, dokter. Seorangnya nggak dihitung, tapi apa? Langsung seorang dokter. Fadhal. Hal anta mudarris? La, ana mumarida, Pak Ustaz ya? Mumtaz, mumarridun, mumarrid. Mumarid. Nah, bitta, mumarrid itu seperti ini ya ikhwah. Mungkin ikhwah yang lainnya biar sambil berfaedah. Apa artinya mumarrid, Mas Niko? Fadhal, bisa dijelaskan? Perawat, Ustaz. Nah, mumarrid, perawat. Kalau untuk perempuan, mumarridoh. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, lanjut. Kam amruka. Umruka, umur sama. Umur dengan bahasa Arabnya sama. Umruka. Nah, sama. Umur, Ustaz ya? Nah, betul. Umur Nah, sama dengan yang tadi. Nah, Wahid berarti ya? Nah, 31 Wahid. Wahida salah. Aduh. Wahid wa tadi ditulis dah, betul. Wahid wa salah satu, Ustaz. Salasun. Oh, wahid wa salasun. Baik, ana ulangi lagi. Untuk belasan asyar, untuk 20 isyrun, 30 salasun, 40 arbaun,
50 khamsun. Itu rumusnya. Nah, harus dihafal, minimal ditulis. Nanti kalau misalkan nambah tinggal 31 wahid wa thalathu. Insyaallah di antara kita belum ada yang sampai lebih dari 60. Jadi maka cukup dari 59 dulu. Nah, fadal. Lanjut. Nah, Aina buyutika Ustaz. baituka. Oh, aina baituka Pipis. al-an. Al-an, mumtaz. Saya Aina baitukal an. Apa artinya? di mana rumahmu sekarang Ustaz ya? Mumtaz, na'am. Baitika al-an fi Blitar Ustaz. Mumtaz, barakallahu fikum. Berikutnya, Mas Misbah, apakah terdengar suara ana? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Mumtaz. Baik, sebentar saya tulis untuk antum khusus ini. Untuk semuanya juga khusus sama semua. Baik, sebentar ana kasih soal beberapa dulu agar latihan menjawab pakai bahasa Arab yang telah kita pelajari, atau buka kamus tipis-tipis aman, nggak apa-apa insyaallah. Baik, tafadhal, Pak Misbah. Dari awal. Ah, Ya. apakah terlihat? Baik, ana zoom sedikit. Nah, tafadhal. Suaranya terputus. Apa di ana saja atau semuanya ikhwah, Mas Budi? Aman Ustaz. Tayyib. Tafadhal. Kam sa'aran Tayyib. kam sa'aran ar-rujja fi qaryatika. Tayyib, Mak, apa artinya? Berapa enggak tahu mana itu sa'aran. Tayyib. Ma mana syiar ya syabab? Syabab Ustaz. Ya ikhwah. Biasa anak-anak. Ya, mana syiar mada ya ikhwah? Syiar. Man ya'rif? Tafadhal. Iftah qamus, la ba'sa. Yalla, tafadhal. Nisfu daqiqah. Nisfu daqiqah. Tafadhal ya ikhwah. Tafadhal iftah qamus. Jami'an kullukum. Tafadhalu. Kullukum iftahu qamus. Ma mana syiar? Alladhi ya'rif yarfa yadahu wa yujib. Harga bukan Ustaz. Man? Tafadhal. Harga. Harga, mumtaz. Ma mana ruz? Ruz. Beras Ustaz. Mumtaz. Si'rur ruzzi berarti harga beras. Fi qaryatika. Berapa harga beras di rumah Di desa. antum? Ini ada clue-nya. Titik alaf. Artinya alaf itu ribu. Artinya alaf itu ribu. Itu clue-nya, rumusnya. Antum mau 9.000. 9 bahasa Arabnya apa ya, ikhwah? Tis'ah. Tis'at alaf. 15. Apa artinya 15? Khamsata asyar alaf. Seterusnya. Tafadhal. Kam sa'aran Si'ru. ar-rijja Kam si'ru. kam si'ru ar-rijja fi qaryatika. Ar-ruzzi. Ar-rujji. Kam sa'arun ar-rujji fi qaryatika. Berapa takaran beras di desamu? Syiar, harga. Oh, harga. Nah, Berapa harga beras di desamu? mumtaz. Salasun isruna alfan.
Tayyib, thalathu wa ishrun. Thalathah wa ishrun. Kam hadha? Thalatha wa ishrun kam? Salasa wa ishruna alfan. Tayyib, kam thalatha wa ishrun? 13.000. Kalau 13.000 salah. Thalatha wa ishrun kam ya ikhwah? Yala ya ikhwah, aina antum? Tafaddalu. Aina sawt? 23. Thalatha wa ishrun kam ya ikhwah? Tafaddal. 23 Ustaz. 23. Kalau 13 berarti kam ya ikhwah? Tafaddal. Salasa asar Ustaz. 13. Mumtaz. Barakallahu fikum. Naam. Ana urid al-musyarakah ya ikhwah. Musyarakah. Musyarakah hada bil Indonesia hada kerjasama aktif. Nah, alladzi lam ya'rif, ada yang belum tahu, fal yusa'idhu, bantu. Maka harus dibantu. Fal yusa'idhu. Ijlisi huna. Kelas. Nah, hakada. La ba'sa. Baik, nanti. Ma'unik. Baik, hakada. Berarti kam si'rur ruzzi fi qaryatika, berapa harga beras di desamu? 13 alf. 13 alf. Baik, tafadhal. Istamir Pak Misbah. Hal jawab. Saud. Bisa diulangi lagi suaranya? Hal indaka jawalun. Ma ma'naha? Apakah di sisimu Jawal. jawalun? Mana jawal? Hada jawal. Yala ya ikhwah, mana jawal ya ikhwah? HP Ustaz. HP. Naam, barakallahu fiik. Baik. Indaka ya ikhwah. Naam, kalau dalam bahasa apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab Pegon atau Arab Jawa yang mungkin pernah belajar ya, indaka itu di sampingmu, di sisimu, sebetulnya gitu. Tapi yang pas itu apakah punya? Kalau dalam sesi seperti ini, apakah punya? Hal indaka jawal, apakah kamu punya jawal? Seperti itu. Baik. Fadal, Pak Misbah. Sepertinya sinyalnya panjenengan agak uzur ini kayaknya. Baik, di Ana jelas ya, Mas Budi, suara Ana ya? Ustaz. Baik, ganti yang lain Afan, Pak Misbah, mungkin suaranya uzur sinyalnya. Kita lanjut ke Mas Made. Ini sinyalnya bagaimana Mas Made? Aman Mas Made? Insya Allah aman. Baik, lanjutkan saja untuk menyingkat waktu. Tafadhol. Waduh, ini belum kasih pertanyaan sudah puyeng duluan ini, Tat. Puyeng apanya? Naam, sedikit Afan. Nah, Jadi anak dulu juga sama. Bahasa Arab itu sebetulnya nggak perlu dipikir. Tapi apa? Perlu dipraktekkan saja. Nggak ada yang mikir sebetulnya. Bagaimana mikirnya? Hanya diulang-ulang saja. Cukup itu. Misal jawal, HP, indak, nah apa namanya punya, itu gitu aja. Nah, jadi jangan dipikirkan seperti mikirin menghafal bacaan sholat, menghafal Quran, tidak. Bahasa Arab itu enggak seperti itu. Bahasa Arab itu ataupun bahasa yang lain sama sebetulnya, tapi bahasa Arab kita fokusnya itu yang penting ngalir aja. Yang penting faham. Setelah faham, insya Allah akan mudah untuk mempraktekkan. Nah, betul. ini dimulai dari mana ini, Ustaz? Dari awal nggak apa-apa. Mungkin beda harganya di Mas Misbah sama di Antum. Betul. Kan sa'iru aruz Si'ru. kan si'ru aruz fi qarid tuka Fi qaryatika. fi qaryatika. Naam.
Kalau 11,5 itu bagaimana nyebutnya, Tat? Nah, 11,5 itu bagaimana penyebutannya? antum ada aja setengahnya ya. Mumtaz, tapi Ana belum kasih tahu memang ini. Barakallahu fikum. Setengah apa ya ikhwah? Bahasa Arab setengah. Tafadhol. Nisfun. Mumtaz. Nisfun. Nisfun. Nah, sekali lagi yang sering Ana ingatkan, itu kosakata Indonesia. Apa maksudnya? Nisfun. Ada tanwin itu loh. Itu kosakata Indonesia. Kosakata Arab itu enggak seperti itu. Nisf. Nah, selesai. Kalau antum dari Syekh, apa dalam bahasa Arabnya setengah? Nisfun. Betul, tapi insya Allah Syekh pasti akan tertawa atau minimal senyum lah. Nisfun. Nisf. Hakada. Apa? Tanwinnya dihilangkan. Nisf, Mumtaz. Berarti kalau 13,5 salah 11 wa nisf alaf. Salah 11 wa nisf alaf. Sekarang 11.500. Fadhal Mas Made, gimana 11.500? Gak tahu, Tat. Ini penyebutannya kurang tahu, Tat. Fadhal, man alladhi yusa'id? Yusa'id bermakna menolong. Sa'ada yusa'idu. Man alladhi yansur? Siapa yang menolong? Nasara yansuru, yansur. Tafadhal. Alladhi yansur mubasharah yatakallam. Alladhi Salasat wa nisf. Fadhal. Salasat ashar wa nisf. Naam, hadha li 13. Huwa yurid 11.500. Nah, tafadhal. 11 wa nisf. 11 wa nis alf. 11. Ini anak tulis clue-nya di sini ya ikhwah. Tafadhol, ini anak tulis di sini, antum kalau bisa ya ditulis. Kalau enggak ya minimal di screenshot lah. Biar bisa untuk murojaah gitu maksudnya. Clue 10 ke atas itu asyar akhirnya. Nah, seperti ini. 1 misalkan dalam arti maksudnya 11 ya ikhwah ya. Itu untuk 11 saja ya. Ihda atau Allahu Akbar. Teksnya beda-beda. Hadi. Cuma ini saja yang beda. Selebihnya sama. 12 isna. Hanya dihapus nunnya saja. Isna asyar. Karena itu kaedahnya dihapus nunnya karena idhofah dia. 13 sama. Salah sata asyar. Dan seterusnya. Sampai berapa ini? 19. Nah. Baik. Tergambar Mas Made untuk yang belasan ini. Insya Allah, Tat. Tapi gini, ikhwah semuanya ya, ikhwah semuanya tanpa terkecuali ya. Ini kaidah ini antum harus hafal dulu 1 sampai 9. Nanti 3 berapa? Wah, 3 tuh berapa? Masih mikir lah, repot ini. Wahid itu untuk ininya ya, bilangan awalnya. Tapi kalau untuk 11 ihda sama hadi ya. Wahid, ithnan, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniya, tis'a, asyra. Nah, cluenya 1 sampai 9 ini aja. Selebihnya sampai miliaran tuh sama sebetulnya. Hanya bedanya di akhir. Kayak tadi misalkan berapa? 11.500. Ribu itu alaf ini yang anak kasih. Ya inilah alaf pokoknya ini. Anak mau kasih warna susah sekali. Nah ini alaf itu ribu. Misalkan 10.000 asyrah alaf, 9.000 tis'ah alaf, 9.500 tis'ah wanis alaf. Nah ada tis'ah wanis alaf atau tis'ah alaf wanis boleh. Tis'ah alaf wanis juga boleh. Misalkan 15.000 khamsata asyar alaf. 15 miliar sama, miliar Indonesia Arab sama. Kalau juta yang beda, nah juta Arabnya milyun. Seperti ini tulisannya. Milyun. 10 juta asyrah milyun. 15 juta khamsata asyar milyun, semuanya sama. 45 juta. 5 itu khamsah, 40 itu arba'un. Berarti khamsah wa arba'un milyun. 46 juta, 6 itu sittah, 40 itu arba'un, sittah wa arba'una milyun.
32 juta. Isnan itu 2, salasun itu 30. Isnan wa salasuna milyun. 33. Salasah wa salasuna milyun. Nah, semua yang sama. Kan itu hanya munyer aja sebetulnya kayak matematika gitu kan. Clue-nya sama, maka rumusnya sama. Nah, betul, lanjut Mas Made untuk yang berikutnya. Hal indaka jawal? Naam, indi jawal. Baik, ma ismuhu, Ulangi Ustaz, ma ismuhu, apa arti ism? nama? Nah, hu, apa artinya Dia. hu? Nah, dia atau nya itu. Ma ismuhu berarti kembali ke jawal. Ma ismuhu, Oppo Ustaz. ismuhu opo. Nah, kata aja biar latihan untuk apa namanya prakteknya. Ismuhu opo misalnya. Kita nggak promosi ya, hanya latihan ngomong saja. Lanjut. Hal indaka hasub? Ma hasuba Ustaz? Hasub qarib min jawal, lakin hasub kabir qalilan. Hada jawal, amma hasub fihi keyboard hada ismu hasub. Idan mada hasub? Laptop Ustaz? Komputer Ustaz. Naam, laptop atau komputer semuanya sama. Laptop, komputer itu sama karena zaman dulu hanya komputer, berkembang ada laptop, semuanya sama. Itu diartikan hasub boleh. Walaupun sebagian orang Arab ngomong laptop langsung laptop gitu di fathah, tapi hasub masuk insyaallah. Nah, lanjut. Hal indaka hasub? La indi hasub. La ma indi hasub. La ma indi hasub. La ma indi hasub. Nah, apa artinya ma indi? Memiliki Ustaz? Tidak memiliki. Ma Tidak indi memiliki. tidak memiliki. La tidak. Ma indi tidak. Aku nggak punya hasub. Baik, lanjut. Ma ismu masjiduka? Baik, idhofah. Ma ismu masjiduka, masjidaka, atau masjidika. Ma ismu masjidika. Mumtaz. Berarti tergambar Mas Made susunan idhofah berarti di kasroh. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Ma ismu masjidika? Fadal. Qarib min baitika faqat. Yang dekat dengan rumah antum. Ini disebutkan namanya Ustaz? Naam, ismuhu. Nah, apa? Ismu Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas. Naam, ismuhu Masjid Al-Ikhlas. Ini ya ikhwah. Ana yakin insyaallah taala kepada antum ayat hu, ismuhu, ismi itu sudah tergambar semuanya karena kita sudah melewati selama 5 bulan ini banyak contoh seperti itu. Misalkan huwa dan seterusnya itu sudah tergambar. Masya Allah. Bagus ya. Baik. Mumtaz. Berikutnya Mas Irfan, Masya Allah. Terdengar suara ana? Naam, Tat. Dengeran, Tat. Baik, barakallahu fiik. Ana tulis sebentar. Ini untuk awal nggak apa-apa. Biar ini. Kenapa ditulis ya ikhwah sambil latihan baca? Iya ya sudah cukup. Sambil latihan baca. Baik, fadal Mas Irfan. Hal anta tajiru? Baik, dari awal kapsi kamu- lurus biar tergambar mungkin harganya beda di antum. Fadal.
Kamsairur roza apa ya? Kamsi'ru. Kamsiru roza fi koryatika. Khamsa asaro alf Khamsah khamsa asyaratun alf. bisa diulangi? Khamsa wa asyrah alf. Baik, khamsah wa ashar atau khamsata ashar alaf. Mumtaz. Lanjut. Hal anta tajiru? Apakah kamu pedagang? Mumtaz. La ana tajiru. La Baik, terus hal hafizatul Quran? hal anta tajir la, kemudian apa? La ana bukan la tajiru. La. Ana la tajiru. Jawabannya ketika bukan tapi harus menunjukkan jawaban ke kita. Misalkan la, anak saya bukan pedagang tapi la ana misalkan mata apa ya? Tobibun misalkan seperti itu. Nah, Hal anta tajiru? La ana mudarrisu. Mumtaz, lanjut. Hal hafizatul Quran? Hal Hafizatul Quran? hafidta. Hafiztal Quran? Baik. Penjaga Quran ya, penghafal Quran ya maksudnya. Hal hafidta, baik. Apa artinya hafidta? Hafidho yahfadu. Kembali ke kaidah yang telah kita pelajari ikhwah. Apa artinya hafidta? Mungkin Mas Irfan terlebih dahulu sebelum ke ikhwah yang lain. Tafadhol Mas Irfan, apa artinya? Enggak tahu Tat, baru Belum pertama tahu. ikut Tat. Baik, ikhwah yang lainnya tafadhol. Yalah ikhwah. Sudah dikasih kaidah yang sama ya ikhwah. Penghafal Ustaz. Hah? Penghafal. Apa? Penghafal. Apakah kamu Kurang penghafal lengkap. Al-Quran? Jawabannya kurang lengkap. Hafidho menghafal, betul. Ana yang tak maksud adalah hafid ta. Apa artinya ta? Nah. Apakah kamu Total. Siapa duluan? Mas Bagus. Fadal Mas Bagus. apakah kamu penghafal Al-Quran? Apakah kamu telah menghafal Al-Quran? Nah, Fil madi ya, Ustaz. iya, fil madi. Mana ini kaidah yang telah anak tulis ini? Jangan-jangan anak capek nulis gak antum pelajari ini kayaknya ini. Maka minimal di-save. Di-save di HP kan sekarang kayaknya sudah malas megang buku. Nggak apa-apa antum pakai HP. Silahkan, ada catatan juga di HP, ada apa namanya? Note ya kalau dalam ininya. Atau ada apa itu misalkan. Tapi kalau bisa pakai buku lebih afdol pastinya. Tapi misalkan kita sudah coba hanya HP, ini ada nih catatan ini. Makanya di Anda tuh penuh juga catatan ini. Mau ngapain dan bagaimana, nah itu. Maka ini kita bismillah harus latihan aktif. Hafidta artinya apa? Kamu telah hafal, kan fil madhi. Nah, apa kamu telah hafal Al-Qur'an? Nah, itu maksudnya di situ. Kalau arti hafid itu betul menghafal, tapi yang ana maksud apa artinya ta? Nah, padahal lanjut. Hal hafizal Quran? Naam, Oke. ana hafizal Quran. Naam. Nah, ana berarti bagaimana hafidta wa hafidtu? Hafizta. Hafidtu. Nah, hafidtu. Kenapa? Kalau untuk tu artinya saya. Naam, ya lah ya ikhwah. Kalau Mas Irfan mungkin masih baru masuk ya ikhwah ya beliau. Yang lainnya, fadhol di murojaah PDF yang anak kirim itu atau
coret-coretan yang kirim yang lalu, Masya Allah. Fadal di murojaah atau dilihat lagi. Kalau misalkan masih bingung, di Google juga banyak sebetulnya. Nah, minimalnya apa? Kaidah yang telah kita pelajari minimalnya nyambung lah. Kalau babar belas, wah repot babar belas. Nah, minimal sidik-sidik, wah nyambung kayak gini. Minimal sidik-sidik lah, nggak apa-apa. Jadi kalau belas, oponnya iki fi'il madhi. Nah, bingung nanti. Fi'il madhi adalah apa? Yang telah menunjukkan lalu. Aku telah makan, akala. Berarti bagaimana aku? Akal tuh. Kan dari awal kan? Ya, sekarang merojah itu dulu aja deh kayaknya. Biar ini, biar tambah lancar antum. Sembari yang tadi diingat sebagai penutup juga ya. Baik, Afan. Selesaikan dulu Mas Irfan, baru nanti kita tambahkan. Nah, betul. Hal akal tarroza. Ruzza, ruz. Ruzza. Apa ruzza, Tat? Ruz, tadi apa? Ini sama. Ruz, apa? Ini paling atas itu si ruz. Iya, Tat. Tadi lagi di perjalanan, Tat. Nah, apa artinya? Oke. Nasi, Ustaz. Nasi, beras, sama. Hal akal tarruzza. Naam. Akal turuzza. Baik, lanjut. Hal indika hasubu. Indaka. Hal indaka hasubu. Baik, Naam. Indi hasub. mumtaz. Ma ismu masjiduka. Baik, maismu masjidika. Naam. Masmu masjidika. Baik. Muhajirin. Barakallahu fikum. Ini kita sepertinya kembali ke fi'il madhi lagi nih biar lancar. Plus fi'il mudhari dengan apa namanya? Murojaah secara total terlebih dahulu agar tergambar semuanya. Baik. Barakallahu fikum. Mas Irfan, insyaallah yang lainnya tinggal apa namanya? Nanti mencontohkan. Sebelum kita melanjutkan, kita akan murojaah kembali untuk fi'il madhi. Apakah terlihat tulisan anak ya ikhwah? Terlihat, Ustaz. Nah. Baik. Ada yang bisa menjelaskan? Ta untuk siapa? Fadal. Kamu laki-laki. Laki-laki, Ustaz. Kamu laki-laki. Fadal. 1, 2, 3. Nah. Fadal, tu apa dia tu? Untuk saya, Ustaz. Saya, mumtaz. Saya di sini bisa laki-laki, bisa perempuan, mumtaz. Untuk na, fadal. Kami, Ustaz. Kami, mumtaz. Barakallahu fiik. Untuk tum, Kalian, Ustaz. kalian, mumtaz. Untuk ti, Kamu perempuan, Ustaz. mumtaz. Barakallahu fiik. Untuk dia laki-laki. Masih ingat? Tanyakan lagi, Ustaz. Hah? Ya, Ustaz. Dia laki. Dia laki-laki. Kalau untuk fi'il madhi dibiarkan saja. Nah, Tetap ini, Ustaz. ada Ya? nggak diapa-apain. Ada berikan contoh, tafadhal. Salah satunya, tafadhal antum, ikhwah. Zahaba, Ustaz. Naam, Zahaba. dhahaba, mumtaz. Apa artinya dhahaba? Pergi, Ustaz. Pergi. Untuk siapa pergi di sini? Dia. Dianya siapa? Laki lah. Laki. Lanjut. Terakhir ini. Oh, Masya Allah.
Baik, bocah. Ini untuk apa ya ikhwah? Allahu Akbar. Kemudian shift apa ya? Nah, ini. Tak disukun. Ada yang tahu? Doroba menjadi dorobat. Apa artinya? Dia perempuan. Dia perempuan, Mumtaz. Ini ya ikhwah kaidah yang sering dipakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 ini yang sering dipakai. Nanti selebihnya itu nanti ketika jamak kayak dorobu itu nanti. Antum hafalkan ini kaidah ini. Kecuali kalau ini sudah ngelontok kering, wis di luar kepala kita ibaratnya. Nah, baru nanti kita masuk ke bab yang lebih banyak. Kalau mereka banyak bagaimana? Kan kita belum ada di sini. Kalau kalian banyak sudah datum. Kalau kalian perempuan banyak bagaimana? Belum ada di sini. 6 ini dulu. Silakan dihafal. Nah, sekarang sebagai penutup satu persatu memberikan contoh dengan yang berbeda dimulai dari atas. Mas Agus, tafadhol. Satu persatu dari sini dengan berbeda-beda. Tafadhol. Misalkan gini, anak kasih clue-nya Mas Agus, rumusnya. Antum bisa buka di kamus atau HP juga ada kamusnya. Kalau nggak ada HP, Masya Allah, nggak ada kamusnya ini. Contoh, duduk bahasa Arabnya apa? Cari dulu. Apa kamus fi'il madhi dalam kamus? Kalimat yang pertama dalam kamus pasti fi'il madhi. Diingat-ingat. Kalimat yang pertama dalam kamus pasti fi'il madhi. Walaupun tanda ini nggak ada dalam ulama nahwu, nggak ada. Makanya kemarin ada yang bertanya, kok nggak ada ini di kitab nahwu? Memang nggak ada, tapi betul nggak menyalahi kaidah insyaallah. Bagaimana caranya? Setiap kamus yang paling pertama kalimatnya itu fi'il madhi. Contoh, jalasa artinya duduk. Jalasat artinya dia perempuan telah duduk. Jalasta, kamu telah duduk. Jalastu, aku telah duduk. Jalasna, kami telah duduk. Jalastum, kalian telah duduk. Jalasti, kamu perempuan telah duduk. Nah, fadhal Mas Reza. Mas Reza, Mas Agus. Akala Ustaz. Akal tuh Ustaz. Baik, lanjut. Apa artinya? Ini terlalu dekat sepertinya dengan mic atau kamera yang lain atau HP yang lain, bisa satu aja nggak apa-apa. Baik, lanjut. Halo. Tes. Nah, Halo. dengar. Oh. Akala pergi, Ustaz. Aduh, akala pergi piye iki? Makan, Ustaz. Makan, Mumtaz. Lanjut. Aku telah makan. Baik. Zahabu. Zahabu, Ustaz. Gini Mas Agus, sepertinya belum tergambar antum. Antum cari fi'il madhi, kemudian diterapkan di kaidah ini loh. Ini. Yang tatunatum. Nah ini loh. Nah ini yang anak kasih warna merah. Nah, kurang ini. Kurang mencolok warna biru. Nah ini. Nah, ini antum terapkan di fi'il madhi. Nanti antum jelaskan apa artinya. Contoh, jalasa tadi duduk. Aku telah duduk, jalastu. Kamu telah duduk, jalasta. Nah, seperti itu Mas Agus. Fadhal. Terdengar suaranya? Mas Budi? Oh, Masya Allah. Fadhal. Fadhal, Mas Agus, tergambar atau belum?
Kok ada suaranya? Baik, ke berikutnya mungkin ke Pak Sugeng, tergambar Pak Sugeng, terdengar suaranya? Iya Ustadz, terdengar Ustadz. Baik, sudah ketemu satu kata saja dari fi'il madhi, apa kira-kira yang belum? Qara'a Ustadz. Qara'a, mumtaz. Fadl, bisa dimasukkan dengan huruf-huruf berikut ini dan artinya bagaimana? Fadl. Qara'at, perempuan telah membaca Ustadz. Mumtaz, dia perempuan telah membaca. Lanjut. Qara'ta, Fadl. qara'ta. Apa artinya qara'ta? Qara'ta. Saya sudah membaca. Ta, artinya ta, anta. Berarti apa? Saya. Kamu. Kamu. Iya. Lanjut. Qara'tu. Qara'tul Quran. Baik, apa artinya? Saya telah membaca Al-Quran. Mumtaz, lanjut. Qara'na. Qara'na. Mumtaz. Kalian perempuan telah membaca. Qara'na, apa artinya nahnu? Kita. Na'am, mumtaz, barakallahu fiik. Kita telah membaca. Qara'tum. Na'am. Kalian semua ya, kalian semua telah membaca. Mumtaz, terakhir. Qara'ti. Dia perempuan telah membaca. Qara'ti, anti. Anti. Perempuan telah membaca. Kamu perempuan telah Membaca. membaca. Mumtaz. Fadal Mas Bagus, barakallahu fiik, Pak Sugeng. Mas Bagus. Syukran sedikit Ustaz. Ya, Mas Irfan bagaimana? Anak Fadal. kataba, menulis. Mumtaz. Katabat, dia perempuan menulis. Mumtaz, telah menulis ya. Naam. Ya, dia perempuan telah menulis. Katabata, kamu telah menulis. Mumtaz. Katabatu, saya telah menulis. Mumtaz. Katabana, kami telah menulis. Mumtaz. Katabatum, kalian telah menulis. Mumtaz. Katabati, kamu perempuan telah menulis. Mumtaz, barakallahu fikum. Fadal, berikutnya Mas Bagus, sudah terdengar suaranya? Ustaz. Fadal, apa contohnya? Dahab. Ti. Mumtaz, apa artinya? Dia perempuan telah pergi. Dahabti atau dahabat? Dahabat ya Ustaz. Dahabat. Nah, apa dahabat baru dia perempuan telah pergi. Oh, nah Ustaz. Dahabat, dia perempuan telah pergi. Baik, berikutnya. Dahabta, kamu laki-laki telah pergi. Mumtaz. Dahabtu, saya telah pergi. Baik, Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Dahabna, ya Ustaz. Ya, Mumtaz, betul. Kami telah pergi. Mumtaz.
Dahabtum. Kalian telah pergi. Mumtaz, lanjut. Dahabti. Kamu perempuan telah pergi. Mumtaz, barakallahu fikum. Nah, seperti itu saja. Dan dicocokkan semua ke fi'il madhi. Ayo lanjut. Mas Bayu, terdengar atau bagaimana? Baik, lanjut Pak Gatot, tafadhal. Nah, Ustaz. Tafadhal. Fatahat telah membuka, yaitu dia seorang perempuan. Terus Fatahta telah membuka, yaitu kamu seorang laki-laki. Mumtaz. Fatahtu telah membuka, yaitu aku. Fatahna telah membuka, yaitu kita atau kami. Fatahtum telah membuka, yaitu kalian laki-laki. Dan fatahti telah membuka, yaitu kamu seorang perempuan. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, Mas Budi. Pak Sugeng ada yang tanyakan atau kepencet? Baik, lanjut Mas Budi, tafadhal. Fahasa, Ustaz. Apa? Memeriksa. Mumtaz, Masya Allah. Nah, ini ya, ikhwah. Jadi kalimat-kalimat baru ini penting ini. Tafadhal, fahasa, memeriksa. Fahasa yafhasu. Naam, lanjut. Fahasot, dia perempuan telah memeriksa. Mumtaz. Fahasta, kamu laki-laki telah memeriksa. Mumtaz. Fahastu, aku telah memeriksa. Mumtaz. Fahasna, kami telah memeriksa. Mumtaz. Fahastum, kalian telah memeriksa. Mumtaz. Fahasti, kamu perempuan telah memeriksa. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, memeriksa atau ngecek sama. Kan itu ngecek bahasa ininya aja, memeriksa sama. Fadal Mas Dafa Zulham. Terdengar suaranya? Suaranya Mas Dafa Zulham? Fadal, Hausni. Doroba, Mumtaz. dorobat, Afwan. Ini hanya untuk mizah. Mizah itu candaan saja. Dulu pernah Syahana itu memberikan contoh. Kalau memberikan contoh ke teman, jangan doroba ya. Masa mukul ya. Dorob tuh Zaid dan aku mukul Zaid misalkan. Ya sesekali nolong lah. Misalkan aku nolong Zaid misalkan. Itu mizah dari Syahana dulu. Foto lanjut. Nasoro. Nah, boleh Nasoro. Nasorot, dia perempuan telah menolong. Mumtaz. Serta kamu laki-laki telah menolong. Mumtaz. Saya telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Mumtaz. Nasortum, kalian telah menolong. Nasorti, kamu perempuan telah menolong. Mumtaz. Barakallahu fikum. Mas Franky Burhan, tafadhol terakhir insyaallah karena sudah malam. Darosa. Mumtaz. Nah, bagus. Tafadhol. Belajar. Darostu, saya telah belajar. Darosat, dia perempuan telah belajar. Darosta, kamu telah belajar. Darosna, kami telah belajar. Darostum, kalian telah belajar. Darosti, dia perempuan, kamu perempuan telah belajar. Mumtaz. Barakallahu fikum. Dan sebagai penutup ya ikhwan insyaallah taala pekan depan, yaitu tepatnya kurang lebih di tanggal berapa ini? 13 ya, pekan depan di malam Jumatnya. Insyaallah itu kita pertemuan di terakhir. Pekan depan masih ada, pekan depannya lagi ya Afan. Ini kan tanggal 3, tanggal 13. Karena insyaallah taala di tanggal 23 sampai awal Januari nanti ana insyaallah pulang ke Belitang bismillah, dan nanti kita akan mengadakan daurah di Oki Tugu Mulyo insyaallah, atau mungkin
sebagian ikhwah ada mungkin tempat musola ataupun masjid yang bisa untuk kita buat kajian, tafadhol. Kita adakan kajian insyaallah selama tanggal tersebut. Ana masih di Blitar insyaallah. Kemudian yang penting itu masjid gitu aja. Jangan kantornya firqah fulan, kantornya kelompok fulan, nanti ya repot nanti. Dulu soalnya pernah, Ustaz tolong isi di kantor ini, apa namanya, itu orang sebelah, nggak Anda sebutkan lah. Kantor apa? Itu kantor kosong. Wah repot, nanti kirain kita mendirikan firqah lagi, mendirikan ormas, nah, repot. Kalau musola masjid selama itu nggak ada kuburannya, punya siapa saja boleh, tafadhol. Kalau kita antum bisa membuat kajian di situ, insyaallah kita akan mengadakan kajian di situ biidznillah. Nah, minimalnya nanti insyaallah taala di akhir bulan itu kita akan ada daurah, insyaallah kurang lebih temanya nasihat ulama salaf untuk umat ini. Jadi kita ambil nasihat ulama-ulama salaf itu apa saja toh sebetulnya untuk umat kita ini yang penuh fitnah ini. Jadi kita ambil tema itu dari karangan Imam Ibnul Jauzi insyaallah taala. Maka diharapkan semuanya semoga bisa hadir, bisa bertemu bersama, bisa murojaah bareng, dan insyaallah yang paling penting lagi bisa ngecas keimanan kita, ngecas ukhuwah kita dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kalau antum memiliki fasilitas musola ataupun masjid, itu lebih baik misalkan antum bisa untuk membuat kajian, ayo kita buat kajian insyaallah. Dan tidak perlu mikir A dan B. Kita datang kalau perlu nanti kita bawakan, kita yang bawa air sendiri, nggak usah repot-repot bawa air ibaratnya. Biar kita belajar dengan mudah, nggak susah, dan terutama sesuai dengan pemahaman sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling intinya di situ. Semoga kita bisa bertemu ya ikhwah di Blitar dan sekitarnya insyaallah taala, dan semoga kita bisa bertambah keimanan dan dicatat pertemuan malam ini sebagai amal kebaikan kita, dan yang paling pentingnya lagi amal jariah untuk kita. Mungkin suatu saat yang telah kita pelajari ini antum sampaikan ke anak antum, ke istri antum, walaupun mungkin yang lainnya dalam masalah akidah, tauhid, ataupun bahasa Arab, itu sebagai amal jariah kita yang terus mengalir pahalanya kepada kita. Baik, mungkin ada yang tanyakan ya akhwah di antara antum, baik tentang akidah, tauhid atau fikih ataupun bahasa Arab. Tafadhol kalau ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Baik, Pak Triyono silahkan. Nah, Ustaz, ini sedikit perbedaan antara bahasa Arabnya ini Ustaz ya, antara rambut, harga, kemudian syair atau syair itu Ustaz. Kayaknya ini tulisannya ini mirip-mirip kayaknya ini. Mumtaz, Masya Allah. Nah, jadi ada kitab itu dalam bahasa Arabnya itu mutasyabihat. Apa? Mutasyabihat. Kalimat-kalimat bahasa Arab yang mirip-mirip. Nah, itu. Apa bedanya? Saya tulis di Word biar terlihat di antum. Ikhwah semuanya, barakallahu fikum, semoga lebih jelas. Ini bedanya. Yang pertama, rambut. Rambut dalam bahasa Arab itu ya ikhwah sya'run. Apakah terlihat layar Word di ana di antum ya ikhwah? Terlihat ya. Nah, ini analusnya di sini saja. Sya'run. Seperti ini. Kemudian syair itu apa? Syi'run. Tulisannya sama, syi'run. Tapi harakat shinnya di kasrah. Harga syi'run pakai sin. Nah, ini agak beda. Nah, kalau harga syi'run pakai sin. Bagaimana taunya? Ini gundul kabeh ya harakati. Susunan kata. Contoh tadi kita kembali. Nah, misalkan dari mana ya? Ya ginilah. Hal indaka minasyair misalkan. Apakah kamu punya syair-syair?
itu masih nyambung dengan itu. Tapi kalau hal indaka minas sya'ar, apa kamu punya rambut, ya mungkin bisa masuk juga sebetulnya. Tapi melihat susunan kata. Susunan kata. Kita lagi bahas apa gitu misalkan. Tapi kalau untuk ngomong pasti beda. Kalau syi'r artinya syair. Kalau sya'run atau sya'ar artinya rambut. Kalau si'r dengan sin artinya harga. Itu kalau ngomong pasti beda. Tapi yang Anda maksud ketika sama, itu ketika tulisan. Mungkin baca kitab, mungkin baca artikel. Baca kitab misalkan bab toharoh. Nggak mungkin syi'r. Pasti sya'ar kalau bab toharoh. Kenapa? Ya mungkin bab wudu, hatta mana bitus sya'ar misalkan. Sampai tempat tumbuhnya rambut, mana bitus sya'ar. Nggak mungkin mana bitus syi'r, tempat tumbuhnya syair. Kan janggal. Jangget lah kalau dalam bahasa ini ya. Nah, gitu seperti itu. Maka kalau dalam ininya min hasbi siyaqil kalam, siyaqil kalam, susunan kata. Sama kayak tadi, kam si'ruruz fi qaryatika si'r dengan sin, oh artinya harga. Gak mungkin berapa harga rambut beras, misalkan rambut beras, enggak ada. Seperti itu. Nah, tergambar Pak Triano? Nah, Ustaz, tergambar. Barakallahu fikum. Fadal berikutnya, Mas Budi, kalau ada pertanyaan. Apa Ustaz? Mau nanya maafi tadi apa sih Ustaz? Kelewatan tadi. Maafi artinya tidak ada atau tidak punya. Maafi, enggak ada. Maafi, enggak ada. Ma'indi tidak punya. Maafi tidak ada, ma'indi tidak punya. Baik, lanjut. Mas Madi Payaman, tafadhol. Tat, ini mau tanya tentang huruf hijaiyah, Tat. Lanjut. Pelafalan huruf shad itu bagaimana yang tepatnya? Mumtaz, Masya Allah. Nah, kita belum ini ya, belum membuka untuk tahsinnya ini karena waktunya ini Masya Allah. Semoga nanti bisa membuka. Tapi Anda yang sampaikan di awal, tahsin lebih detail lagi. Karena Anda tahsin nggak mau 2 pekan masuk, sebulan libur, nah, repot ini. Sebulan masuk, sebulan nggak masuk lagi, nah itu repot. Nanti insya Allah kita buka, tapi dengan aktif terus. Taib. Pengucapan sad itu apa? Lidah kita membesar ke atas. Sad, saya kasih gambarnya di antum, biar terlihat. Apa-apa kalau ada contoh itu lebih mudah. Makanya kita mencontoh Nabi, karena lebih mudah. Taib. Makharij harf sad, dan sad itu ya ikhwah tidak menyeluit, tidak menyeluit, akan tapi apa, dia sedikit membesar saja lidahnya. Ini apakah terlihat di antum ya ikhwah untuk layarnya? Tafadhol. Nah ini, bismillah, terlihat? Terlihat Mas Made? Terlihat. Nah, walaupun sedikit samar-samar lah, kita juga nggak bisa lihat punya kita sendiri kan. Kita lihatnya juga punya gambar artinya. Kita lihat sendiri punya kita juga nggak bisa. Nah, poin kita di mana? Antum bisa lihat yang merah. Merah itu lidah kita. Merah itu lidah kita. Nah, bibir nggak berubah. Hanya mangap wae bibirnya. Tapi lidah menggelembung ke atas. Sod nih. Antum bisa lihat di mulut anak nggak berubah nih. Sod as ihdinas si so, bukan ihdinas si. Nah, kadang seringnya kita dulu, anak-anak pun gitu dulu, karena guruan dulu awal-awal ngajar juga gitu. Ihdinas siro salah. Ini maunya salah, siro. Ini tetap si as nah, tebel. Maka lidah kita kayak gelembung, kayak digambar, gelembung ke atas. As. Nah, itu. Tergambar Mas Made? Bagaimana? Apakah hampir mirip dengan penyebutan to? To beda. Kalau to, lidah kita nempel ke gigi. Iya apa betul? To. Nah. Coba huruf to-nya nggak nempel. Oh, nggak ada huruf to jadinya. Oh. To. Nah, kalau shot, lidahnya kemana? Lidahnya netral ke seri yang bawah. Ini, afan. Tapi
ininya apa namanya? So. Seperti itu. Maka harus latihan dulu ya ikhwah. Leher anak ini sampai bengkak besar. Karena dilatih sama Syekh Ana dari Yaman, lumayan keras juga lagi. Hampir 4-3 bulan itu membengkak. Karena apa? Latihan itu tuh, subhanallah, masih ingat. Tapi alhamdulillah efeknya apa? Mudah. Maka seperti itu ya ikhwah. Belajar itu membutuhkan perjuangan. Nggak bisa karbitan instan kayak mie Indomie, nggak bisa ya ikhwah. Belajar sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lanjutan lagi, tafadhal. Ada lagi? Mas Misbah, tafadhal, Pak Misbah. Ini Ustadz mau nanyakin ini. Kalimat sesudah kam itu sebenarnya apa enggak nasab ya? Kayak gurfatan. Itu tadi kam si'ron. Apa enggak gitu sebenarnya? Itu tadi kan kam si'ru. Kam? Padahal setelah kam itu harokatnya nasab. Betul, harokatnya nasab. Tadi saya baca gimana? Si'ru. Oh, Bukan Masya Allah. si'ron. Naam. Kam si'ron. Harakatnya nasab, Pak Misbah, tapi harakat ruznya dikasrahkan. Kam si'rar ruzzi, naam. Karena dia menjadi maf'ul. Tadi saya bacanya marfu ya, Pak Misbah ya? Si'ru ya. Kam si'ru ya. Naam. Karena yang salah. Kam si'rar ruz. Karena dia maf'ul dari istilah kam. Naam. Mumtaz, barakallahu fikum, Pak Misbah. Kecuali di kalimat yang setelah di aina baituka, karena dia apa? Termasuk di fa'il. Itu nanti kembali ke kemarin, sebetulnya sudah juga apa itu fa'il, apa itu maf'ul. Fa'il itu pelaku, maf'ul itu objeknya, tapi ya mungkin lupa. Mungkin sebagian antum mungkin ada yang lupa. Ya ma'adzur lah. Mungkin uzur insya. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Pak Misbah. Padahal Mas Dufajulham, Pak Husni. Ini mau bertanya, itu tingkatan ilmu bahasa Arab itu dari mana Pak Ustadz? Apa gitu? Afwan, singkatan bahasa Arab. Tingkatan kita dalam belajar bahasa Arab. Tingkatan. Ya. Kapan-kapannya gitu, dari mulai durusulullah terus namanya nahwu sorob gitu Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, tingkatan ini ya, barakallahu fiik. Jadi kalau untuk bahasa Arab bagi pemula, di mana-mana saran dan kebanyakan para masyayikh memperbanyak kosakata, praktek, dan ketiganya kaidah. 3 itu. Kosakata, praktek, dan kaidah. Itu yang paling awal kalau ditanya tingkatan dasar. Kalau nahwu sorof jangan dulu, pasti bingung. Dan itu enggak mencerdaskan. Kalau sudah paham, baru nanti kita belajar ke nahwu sorofnya, bagaimana nahwunya. Ini ada huruf inna, ada huruf kana, ada huruf jar, ada huruf jazm. Ada kalau sorofnya mungkin tasrifnya bagaimana, masdarnya apa, i'lalnya bagaimana. Itu pasti bingung. Maka Syekh Utsaimin itu pernah ditanya, kalau ada orang yang nanya, belajar bahasa Arab itu susah enggak? Jangan ngomong susah, gampang. Tinggal bagaimana gurunya yang ngajar gitu loh. Tinggal bagaimana gurunya yang ngajar, apakah mempersulit atau mempermudah. Nah, kalau hadapan kita ini memang mungkin sedikit ini ya. Kita sebetulnya untuk kelas ini yang tidak sebutkan mungkin satu persatu, secara umum lah ya. Mungkin ada 2 bagian kelas sebetulnya di kelas ini kita ini. Ada yang sudah paham, ada yang masih nol banget. Nah, kalau yang sudah paham, pelajaran kita ini tanda kutip gampang gitu. Tanda kutip gampang. Receh lah kalau dalam bahasa ininya, gampang. Tapi kalau untuk yang pemula ini sudah bingung ini. Tadi ta, ti, dorobna itu sudah bingung. Nah, itu walaupun kaidah seperti itu dari pemula. Kalau kitab itu setelah dia memiliki memiliki hafalan kosakata tadi. Maka apa? Itu tergantung perkembangan zaman sebetulnya. Dulu di Jamiah Islamiyah Durusul Lughah. Di UIM itu Durusul Lughah dulu.
Semakin berkembangnya zaman, dirubah baina yadik yang kita baca sekarang ini. Yang kita baca sekarang ini. Bahkan kemarin belum lama, paling 2 bulan yang lalu lah. Langsung kalau dalam kita itu sekretaris bahasa Arab di kampus UIM datang ke sini di anak-anak itu, nemuin anak-anak yang kelas anak itu, mereka mengajarkan kitab yang kita belajar ini, Baina Yadai. Dan kitab yang kita belajar ini ada 4 jilid minimalnya. 1, 2, 3, 6, malah 6 jilid. 6 jilid. Nah, kita 1 aja belum khatam sebetulnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Karena kita ya memang bahasa Arabnya kita kan minimal itu tahulah. Oh, apa artinya pintu? Masya Allah. Anak uridu kohwatan. Nah, ini sudah Masya Allah gitu loh. Anak uridu jawal. Aina jawaluka? Yallah, nadhab ila masjid. Nadhab ila masjid, tafaddal. Ya, kita pengennya yang seperti itu dulu aja. Nah, itu maksudnya. Kok sampai baca kitab, antum harus privat. Kalau mau faddal sama anak nggak apa-apa. Tiap hari tapi. Privat tiap hari. Faddal siapa yang berkenan. Setiap hari. Nah, itu insya Allah bisa kita kalau privat baca kitab langsung bisa. Tapi kalau hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita minimalnya tahu kosakata. Orang ngomong Arab tuh, wah, Anda udah tahu tuh artinya. Minimal gitu loh. Anda bisa ngomongkan itu. Tapi kalau sampai benar mahir baca kitab, benar mahir nerjemahkan syekh, minimalkan jauh, masih jauh. Kita saja sebagian asatid itu berat menerjemahkan syekh, menerjemahkan kita tuh berat. Karena ilmunya juga dipertanggungjawabkan. Itu Mas Pak Husni. Tergambar Pak Husni? Nah, Pak Ustadz, syukron. Afwan, barakallahu fikum. Tapi kalau untuk tingkatan kitab nahwu paling gampang dan mudah jurumiyah. Kalau mungkin antum pengen baca kitab jurumiyah. Itu di kalangan manapun dibaca, mau kitab NU. Dulu anak khatam kitab itu waktu di BK 14 2010. Anak kelas di jurumiyah dulu 2010. Dan ternyata sama, walaupun di Madinah pun juga dipakai kitab itu. Maka nahwu itu di semuanya sama, mau orang NU, mau orang di Madinah, mau di mana sama. Kitab jurumiyah dulu. Nah, itu kalau untuk masalah nahwu. Kalau sharaf paling gampang minimal ya sama kayak yang di NU itu al-amtsilah tasrifiyah. Tapi kalau di Madinah nggak ada seperti itu. Adanya kitab lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kita tutupkan insyaallah ya ikhwah karena sudah malam 9:30 pas. Terakhir, ana berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga pertemuan kita ini dicatat sebagai pahala dan semoga kita insyaallah taala bisa bertemu di majelis ilmu di taman-taman surga di Belitang biidznillah taala. Maka ana berharap sekali semoga antum bisa hadir mengikuti kajian kita nanti, daurah nanti insyaallah. Silakan ajak keluarga antum, orang tua antum walaupun belum ngaji. Kita itu yang harapkan malahan. Misalkan datang orang tua atau tetangga masih kerudungnya pendek, masih isbal, ajak enggak apa-apa. Semoga malah mendapatkan hidayah. Itu yang paling inti. Barakallahu fikum. Ana ucapkan kepada antum semuanya jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz.